Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nuril azizil hamid. Ikhwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada acara ngaji sore yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada hari yang sangat-sangat berbahagia ini kecuali hanyalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur berarti kita sudah menjadi orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta kita. Salawat dan salam tak lupa marilah kita senantiasa limpah curahkan kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang tidak pernah ingin disebut pemimpin, itulah Nabi Muhammad. Seseorang yang kaya dengan keilmuan tapi ditutupi dengan keumian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudara sekalian, anak-anakku santri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini tentunya masih saat bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan. Karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin menantikan bulan suci Ramadan hadir di dalam kehidupannya, namun dia tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Ramadan tiba dia pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Bagaimana tidak, di dalam bulan suci Ramadan semuanya penuh dengan ibadah, full of ibadah. Sudah tentu yang pertama adalah puasa. Puasa ini adalah salah satu implementasi perwujudan, ya, dari ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina al-muslimun atau ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhan nas, bukan. Tapi amanu, yang telah mengaku telah beriman. Amanu ini adalah kata apa ini? Kalau dalam bahasa Arab, fi'il madhi. Orang yang telah beriman, yang benar-benar sudah mengakui Allah. Kutiba. Apa itu artinya kutiba? Dituliskan kan kalau bahasa kitanya. Sebenarnya bukan kutiba itu di sini, bukan dituliskan, tapi furidho, diwajibkan atau ujiba, diwajibkan. Ya. Ujiba, kutiba alaikum as-siyam. Jadi siam. Agar apa? Al-muttaqun. La'allakum tattaqun. Pada intinya di dalam agama Islam itu penuh dengan tahapan-tahapan ujian. Yang pertama kalau kita baca rukun Islam, yang pertama adalah syahadat.
Syahadat adalah ikrar kita kepada Allah bahwa kita mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua apa? Sholat. Setelah kita mengikrarkan diri kepada Allah, kita diuji untuk sholat. Apa itu sholat? Berdoa. Benar nggak nih bocah nih beriman gitu kan? Benar nggak nih hambaku beriman? Maka suruh menjalankan sholat. Apa itu sholat? Pengabdian diri seorang hamba kepada Tuhannya. Maka ketika mengangkat Allahu Akbar, kenapa kita mengangkatnya seperti ini? Kapan kita melihat orang mengangkat seperti ini? Kapan? Sholat. Yang kedua, ketika ditodong. Ketiga, ketika suruh angkat tanganmu, menyerah. Ini adalah tanda menyerah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita Maha kecil, nggak ada apa-apanya, gitu. Ya, Allahu Akbar, gitu kan? Terus yang biasanya kepala kita ini kita taruh rapi banget gitu. Ini sejajar dengan kaki, bahkan di lantai. Itu menandakan bahwa kita ini adalah abdun, apa? Hamba Allah. Yang ketiga apa? Mengeluarkan zakat. Oke, syahadat, sholat nggak pakai fulus. Lulus nggak nih ujiannya? Kalau disuruh ngeluarin duit, ternyata dia juga lulus. Apa lulusnya? Oh, membayar zakat. Walaupun dia cuma 2,5% membayar zakat. Baru ya. Ujian yang keempat adalah ujian yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kalau zakat mungkin karena malu sama orang. Masa ntar gue dibilang sombong, atau dibilang pelit, atau dibilang nggak punya duit, malu gitu. Karena nanti dikasih tahu, wah ini yang belum menjaga siapa aja. Gitu. Tapi puasa ini adalah ibadah yang luar biasa, yang tidak semua, bukan yang tidak, emang tidak satupun orang yang tahu kan. Kita nggak tahu. Kalian ini mendengarkan tentang puasa dan sebagainya, tahu-tahu ntar setelah ini bisa aja minum, tapi saya nggak tahu. Itu ujian keimanan yang luar biasa berat. Ya, karena puasa adalah ibadah batiniyah. Di situ bukan hanya kita diuji masalah keimanan kita, tapi kita diuji semuanya. Kesabaran kita, ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau para ulama dulu menguji para santrinya, ya. Para santrinya dia banyak juga, ya. Sebagai contoh misalkan, wahai santriku, dikumpulkan semuanya. Kamu mau tahu nggak? Ya. Apa ini? Ayam. Coba sekarang kalian cari tempat yang sangat-sangat sepi, yang dimanapun kamu tidak bisa menemukan orang untuk memotong ayam ini. Dikasih satu-satu. Ada sekitar yang akan diuji ada 10 orang. Pergi semua ke masing-masing tempatnya. Yang 9 tadi datang. Bagaimana? Kamu sudah berhasil memotong ayam itu? Sudah guru, saya sudah berhasil. Saya naik ke puncak gunung yang sangat tinggi yang tidak ada seorang pun yang tahu. Dipotong. Yang kedua sama alasannya begitu. Saya di lorong di gua gitu. Saya sudah memotong ayam ini. Dari sekian itu cuma ada satu yang tidak. Dia bawa dan masih dalam keadaan hidup ayam itu. Wahai anakku, kenapa kamu yang lain sudah memotong dan kamu belum? Bagiku tidak ada tempat yang bisa aku bersembunyi dari Allah. Ketika aku ke gunung,
ke gua, ke tempat yang kosong dan sebagainya, ke hutan, aku tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah untuk memotong ayam ini. Apa kata gurunya? Kamu lulus. Kamu lulus. Kenapa? Itulah ujian keimanan. Sama seperti puasa. Puasa itu adalah ujian keimanan. Andaikan kita berpikir, oh nggak ada orang, kita lari ke kamar mandi aja kan, minum glek. Setelah itu, puasa kamu? Puasa. Ya itu ujian keimanan. Hampir mirip seperti yang tadi anak-anak itu. Gitu. Oke. Mungkin bisa dipahami ya bahwa puasa itu adalah salah satu rukun Islam. Dan ini adalah sebagai ujian agar kita naik level berikutnya. Karena tidak semua orang berkesempatan untuk berpuasa. Maka dari itu kita marilah senantiasa bersyukur kepada Allah karena rahmat, hidayah, dan kesempatan dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Syukron ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.